Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mencari sekutu. Balas dendam dari Paviliun Bintang Jatuh berlanjut selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh pasukan Paviliun Bintang Jatuh. Faksi-faksi ini, yang tidak terlalu kuat, tidak bisa membalas terhadap Paviliun Bintang Jatuh, yang memiliki Ban Sheng tingkat tinggi, Bintang 1 Do Sheng, dan banyak ahli top. Letusan Paviliun Bintang Jatuh mengguncang banyak faksi. Di masa lalu, Paviliun Bintang Jatuh mempertahankan dirinya sendiri di satu sudut dan berkembang dengan tenang. Itu tidak menampilkan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan beberapa faksi tidak memperlakukan faksi yang meningkat ini dengan serius. Namun, pembalasan dari Paviliun Bintang Jatuh membuat semua orang mengerti bahwa itu tidak jinak. Sebaliknya, itu adalah harimau ganas yang akan menggigit jika marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Paviliun Bintang Jatuh mulai mundur. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Paviliun Bintang Jatuh membangun kekuatan yang mengesankan, tetapi kematian itu tidak bisa keterlaluan. Xiao Yan dan Yao Lao telah mengendalikan hasilnya dengan relatif baik. Aula jiwa relatif sepi sementara Paviliun Bintang Jatuh terlibat dalam balas dendam liar. Mereka tidak mengirim ahli untuk memberikan bantuan kepada aliansi sungai yang mendalam, tetapi kelompok Xiao Yan tidak santai. Hall of Souls selalu misterius. Itu pasti mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Begitu waktunya tiba, itu akan memberikan Paviliun Bintang Jatuh pukulan yang benar-benar mematikan. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Meskipun Xiao Yan telah menjadi Do Sheng yang asli, dia harus tetap sangat berhati-hati saat menghadapi faksi menakutkan seperti Hall of Souls dan Klan Hun. Jika mereka benar-benar ingin melawan Hall of Souls, maka masalah aliansi adalah prioritas utama Falling Star Pavilions. Oleh karena itu, 2 surat dikirim oleh 2 ahli Paviliun Bintang Jatuh ke Sekte Bunga dan Lembah Api yang terbakar sementara tentara secara bertahap mundur. Meskipun kedua faksi ini tidak menakutkan seperti Menara Pil, mereka masih faksi teratas di Central Plains, mengikat mereka akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru mengundang sekte yang lebih kecil. Setelah 3 faksi besar menyetujui aliansi, semua sekte yang lebih kecil ini secara alami akan berkerumun. Selama mereka menetapkan standar sedikit tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Hall of Souls akan lahir di tangan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega saat dia melihat sosok itu dengan cepat menghilang dari langit. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu tawaran kembali. Jika mereka tidak dapat meyakinkan Sekte Bunga atau Lembah Api yang terbakar, aliansi mereka akan menghadapi kemunduran. Aroma bunga samar tertinggal di dalam aula besar di Sekte Bunga. Aula besar ini mungkin luas, tetapi tampaknya cukup kosong. Hanya beberapa sosok yang duduk di aula. Yun Yun hadir di antara orang-orang ini, tetapi dia tidak duduk di kursi pemimpin meskipun dia adalah kepala Sekte Bunga. Sebaliknya, ada 2 sosok yang saat ini duduk di posisi pemimpin. Kedua sosok itu mengenakan pakaian kuning pucat. Mereka tidak terlihat tua karena kulit mereka agak licin. Mereka mendapatkan pesona unik karena kerutan samar di sudut mata mereka. Di bawah 2 orang ini duduk berbagai sesepuh dari Sekte Bunga. Namun, orang-orang ini mengungkapkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat 2 wanita berpakaian kuning pucat yang tampak jauh lebih muda daripada kebanyakan sesepuh. Penatua pertama, apa pendapat Anda tentang tawaran ini? Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah.
Suaranya samar saat dia bertanya dan sebuah gulungan ada di depannya. Gulungan itu menampilkan lambang unik paviliun bintang jatuh. Tetua pertama ragu-ragu ketika dia mendengar pertanyaan wanita ini. Dia dengan hormat berkata, "Penatua Agung, paviliun bintang jatuh saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan sekte bunga kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah berkembang, masih ada celah antara mereka dan Hall of Souls. Paviliun bintang jatuh dan Hall of Souls sangat bertentangan satu sama lain. Jika kita setuju dengan aliansi, itu berarti kita akan menentang Hall of Souls dan melawan Hall of Souls itu berbahaya." Wanita berpakaian kuning itu mengangguk setelah mendengar ringkasan ini. Dia berkomentar dengan keras, "Saya tidak akan pernah menyangka bahwa Yao Chen tidak mati dan bahwa dia bahkan telah mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Yao Chen dan mencapai kelas Do Sheng di hadapannya. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari sekte bunga kami. Adapun Hall of Souls itu, kami berdua pernah bertarung dengan mereka di masa lalu. Mereka memang eksistensi yang sangat merepotkan. Penatua Agung, aliansi mungkin sedikit berisiko, tetapi itu akan menguntungkan sekte bunga kita. Perkembangan sekte bunga telah terhenti selama bertahun-tahun. Kami sering ditekan oleh sekte langit yang mendalam selama tahun-tahun ini. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi sekte bunga kita pasti akan tumbuh lagi." Yun Yun terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apa, dia harus berdiri di sisi Xiao Yan untuk membantunya berbicara. Sekte langit yang mendalam memang lalat yang merepotkan. Saat itu, saya dan kakak perempuan saya hanyalah Ban Sheng tingkat menengah. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya akan berakhir imbang dengan iblis tua Tian Ming itu. Ketika kakak perempuan berhasil mencapai Ban Sheng tingkat tinggi, kami awalnya berencana untuk menemukan iblis tua itu untuk bertarung. Siapa yang mengira dia akan dibunuh oleh Xiao Yan? Wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Matanya beralih ke Yun Yun dan perasaan yang tidak diketahui hadir di sudut mulutnya. "Yun Yun, dikabarkan bahwa kau dan Xiao Yan memiliki hubungan? Akan luar biasa jika Anda bisa menarik orang seperti itu ke sisi sekte bunga kami." Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar kata-kata ini. Tetua Agung ini mungkin tampak sangat tua, tetapi dia sepertinya sangat suka menggoda orang lain. Masalah ini harus diputuskan oleh kakak perempuan, wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak mengungkapkan pendapat. Dia melemparkan bola ke wanita yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Mata semua orang tertuju pada wanita yang tampak agak dingin itu. Tangan Yun Yun diam-diam menegang. Meskipun dia adalah kepala dari sekte bunga, dia masih perlu mendapatkan jawaban dari dua sesepuh agung ini ketika harus mengambil keputusan sebesar itu. Dia menyadari situasi paviliun bintang jatuh saat ini, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat sekte bunga benar-benar berdiri di samping paviliun bintang jatuh. Alis wanita yang tampak dingin itu bergerak-gerak saat banyak pasang mata melesat. Kalimat yang tenang dan sederhana keluar dari mulutnya, "Bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Souls." Yun Yun menghela nafas lega dan merasakan beban berat terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat pendek ini. Elder yang tersisa ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. "Aku tahu kamu akan membuat pilihan ini, saat itu, kamu bahkan berani berdebat dengan guru karena orang tua itu, tapi kamu juga harus menyadari dengan jelas bahwa orang tua itu tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu." Wanita berpakaian kuning itu tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah wanita yang dingin itu tidak menanggapi. Dia berkata, "Karena kakak telah membuat keputusan, berikan balasan pada paviliun bintang jatuh." "Dimengerti." Semua sesepuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini.
Burning Flame Valley. Persekutuan? Berurusan dengan Hall of Souls? Baik makhluk manusia maupun hantu itu mungkin benar-benar menjijikkan, tapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan? Tidak mungkin. Minta mereka pergi. Di dalam hutan bambu yang tenang jauh di dalam Burning Flame Valley, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke atas meja batu. Dia berbicara dengan tidak sabar. Tang Zhen dan Tang Huo'er di depan meja batu tanpa daya mengeluarkan tawa pahit karena reaksi orang tua ini. Orang tua ini telah hidup bertahun-tahun, tetapi amarahnya masih sangat panas. Uhuk-uhuk. Orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk hebat setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Huo'er masih yang terbaik, wajah lelaki tua berambut merah itu tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo'er. Dia melirik gulungan di atas meja dan tiba-tiba berkata, Xiao Yan adalah bintang 1 Dousheng? Dia tidak terlalu tua kan? Jika penampilannya lumayan, minta dia menikahi Tang Huo'er dan orang tua ini akan setuju dengan aliansi. Bang! Tang Huo'er menepuk punggung lelaki tua berambut merah itu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi merah padam saat tangannya dengan keras membanting punggung lelaki tua itu. Dia berteriak dengan rasa malu, "Orang tua, kamu harus khawatir bahwa tidak ada yang akan mengirimmu pergi ketika kamu mati jika kamu terus mengatakan omong kosong." Batuk, Huo'er, jangan kasar, Tang Zhen terbatuk saat dia cemberut. Mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu menunjukkan betapa luar biasanya Xiao Yan ini, dan dia bahkan bisa mengumpulkan kalian berdua di sisinya. Jelas, orang ini telah meninggalkan kesan yang baik bagi Anda berdua. Tidak mudah memuaskan kalian berdua. Pria tua berambut merah itu tertawa dengan ekspresi aneh. Huo'er memutar matanya dan terlalu malas untuk mengganggu orang tua ini. Dia berbalik dan duduk di sudut. Leluhur, mereka mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuhmu jika kamu setuju dengan aliansi. Tang Zhen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menambahkan lebih banyak tawaran. Oh! Orang tua berambut merah mengangkat alis setelah mendengar godaan ini. Dia dengan malas duduk di kursi batu dan secara acak mengambil buah dari meja. Dia menggigit dengan keras dan bertanya, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" "Tidak setuju?" "Ya." Xiao Yan berkata bahwa dia akan tetap membantumu menghilangkan masalah tersembunyi di tubuhmu. Tang Zhen tersenyum saat menjawab. Berderak. Mulut lelaki tua berambut merah itu menegang saat dia menggigit buah. Setelah itu, dia membuangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia terdiam sesaat sebelum berkata dengan suara lemah, "Anak kecil ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir ini, tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk menyetujui aliansi ini." "Leluhur, maksudmu?" Tang Zhen tertawa. "Bergabunglah dengan aliansi." Orang tua berambut merah itu duduk dari kursi batu. Dia tiba-tiba meregangkan pinggang malasnya. Aura menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya, bergema di seluruh negeri. Sudah bertahun-tahun sejak saya menunjukkan diri saya. Aku ingin tahu apakah benua ini masih mengingat namaku, Leluhur Hun Yun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.